Dua hal tersebut menjadi ukuran atau barometer seseorang berpindah agama, khususnya menjadi mu'alaf yang menjadi heboh di Indonesia ini. Apakah orang tersebut, nah contohnya Dr. Richard atau Bobon itu menjadi apa? Ada karena apa? Karena tren, karena mengikuti tren yang sangat sangat fundamental, karena berpindah pada agama Islam yang menjadi mayoritas bangsa menjadi suatu keberuntungan. Ini sisi seolah bisnis ya. Nah, tapi sisi lain juga, apakah keduanya ini benar-benar panggilan hati? Artinya berupa hidayah datang kepada keduanya. Nah, ini akan saya kupas secara tipis-tipis agar informasinya lebih tajam dan bisa dipercaya. Nah, kita lihat bahwa manusia itu dilahirkan secara fitrah, suci, tanpa ada apapun, seperti bayi baru lahir. Nah, ini adalah konsep Islam. Dalam hadis itu, orang yang lahir di bumi itu pada dasarnya akhirnya adalah fitrah. Hanya orang tua dan lingkungannya yang membuat orang yang baru lahir itu menjadi Majusi, menjadi Protestan, atau menjadi Nasrani, atau Yahudi. Nah, jadi orang tuanya itu yang memberikan bimbingan didikan di dalam keluarga itu yang membuat dia menjadi ketiga agama atau agama-agama lain selain Islam. Nah, hadis ini memberikan inspirasi bahwa sebetulnya manusia itu fitrah. Nah, fitrah itu tidak mengenal ras bangsa. Siapapun bangsanya, baik bangsa Indonesia, manusia yang dari bangsa Indonesia, manusia dari bangsa orang-orang Eropa, dan bangsa-bangsa Amerika atau orang-orang Amerika itu tidak terbatas atau melintasi dimensi batas budaya, batas bangsa. Fitrah itu, karena fitrah ini diberikan oleh Allah, diberikan oleh Tuhan pencipta alam kepada seluruh manusia. Nah, pencipta alam menciptakan manusia itu dalam beragam itu diberikan fitrah pada insting nalurinya, yaitu beragama yang tauhid, beragama yang satu. Nah, walaupun sisi lainnya Allah juga memberikan akal. Nah, akal ini untuk mendeklarasikan, mengklarkan apakah dia ini, manusia ini bergerak akal sehatnya ataupun akalnya dikuasai oleh nafsu. Nah, makanya relevan dengan hadis itu bahwa manusia setiap lahir itu adalah fitrah. Nah, ketika dia besar, nah karena orang tuanya membesarkan dia, akal sehatnya kadang-kala tertutup karena kelihatan terkungkung oleh orang tua. Makanya ketika ada orang sudah dewasa, nah misalnya awalnya dia lahir suci, bertauhid itu ya kan, ikrar di dalam alam rahim bahwa Robmu adalah Tuhanmu yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika lahir, nah itu dibentuk, dibina oleh orang tuanya yang misalnya Yahudi jadi Yahudi, Kristen jadi Kristen, Majusi jadi Majusi, dan lain-lain. Ketika besar, nah akalnya juga itu bergerak. Ketika akal sehatnya digunakan dan naluri aslinya digunakan, dan disitulah berseminya hidayah ya. Jadi hidayah dari Allah itu diberikan kepada orang-orang yang mau membuka akal pikiran sehatnya dan juga hati nuraninya yang suci itu. Tanpa ada dua hal tersebut, hidayah Allah tidak bisa. Nah, sekalipun tanpa adanya akal pikiran, kalau Allah menghendaki, mudah. Kun fayakun, jadilah kau adalah orang Islam. Nah, tapi dua hal ini harus kita perhatikan. Pada sisi humanistik, bahwa kita itu harus berusaha mencari hidayah, berdoa, atau mencari pembelajaran agama yang benar, Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang dibuat oleh manusia, atau Tuhan yang dicari-cari manusia untuk pembenaran Tuhan, tapi Tuhan yang eksisten realitinya satu Tuhan, yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan tanpa ada komentar, tanpa ada ciptaan, tanpa ada bentuk-bentuk yang dibuat oleh manusia menjadi Tuhan. Nah, jadi hidayah itu adalah dua, bisa serta-merta Allah memberikan kepada manusia siapa saja yang dikehendaki, begitu juga siapa saja yang disesatkan. Tapi ketika manusia itu menggunakan akal dan nalurinya dan dia bergerak, berdoa, memohon, nah tiba-tiba Allah membukakan jalan hatinya. Bisa melalui adzan, misalnya banyak orang yang mu'alaf karena mendengar adzan, seperti Cakuswoyo, ataupun ketika dilanda musibah, ujian seperti Dr. Richard,
ataupun Bobon karena dia kagum dengan ajaran Islam atau meneliti air Zam-Zam. Begitu juga yang lainnya. Hidayah itu datang tanpa diduga, tanpa dipikirkan oleh manusia tersebut. Nah, disinilah hidayah. Nah, ketika hidayah datang pada diri manusia, manusia akal sehatnya terbuka dan hati nuraninya juga terbuka, maka disitulah bersatu. Nah, muncullah dia menjadi seorang mu'alaf, itu hatinya dilembutkan. Jadi kalau ada yang bilang bahwa mu'alaf sekarang heboh seperti Dr. Richard Lee dan Bobon adalah suatu trendy seperti fashion, ya itulah orang-orang yang skeptik, orang yang berprasangka buruk ya. Nah, karena apa? Karena seolah-olah dengan masuk mu'alaf akan lebih dihargai daripada sebelumnya. Bahkan dengan mu'alaf rating bisnisnya ataupun akan masuk. Jadi hanya trendy aja, bukan karena melihat ajaran agama Islamnya ataupun bukan karena panggilan hatinya. Nah, di sini dualisme ini selalu berbarengan. Makanya orang yang mu'alaf harus ungkapkan bahwa dia adalah panggilan hati, hidayah dari Allah, bukan karena mengikuti orang atau trendy. Jadi trendy ini nanti kelihatan bahwa dia itu bermain tipu menipu, hanya mengelabui orang. Karena banyak orang yang mu'alaf, kawin, pindah agama, setelah jadi berkeluarga pindah lagi agama asalnya. Banyak ya. Nah, di sini yang membuat pembeda bahwa hidayah dia akan dijaga ketika dia belajar Islam, memeluk Islam, terus belajar mendalam, bahkan menjadi duta Islam. Mudah-mudahan trendy dan hidayah ini menjadi hal yang harus kita pikirkan, sehingga ketika ada orang mu'alaf jangan langsung move on itu tren, mengikuti tren, tapi betul juga itu adalah hidayah karena Allah membuka jalannya kepada siapa yang dikehendaki untuk menjadi muslim. Demikian saja, mudah-mudahan para pemirsa bisa menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.